Nah, kita kan boleh dalam demokrasi ini berbeda pilihan, tapi kita juga tidak ingin terjadi benturan-benturan. Nah, sidang ini kan proses hukum maksud saya. Ini kan salah satu yang bisa membuat trigger. Oleh karena itu, Pak Kapolda mengajukan saran kepada Ketua Pengadilan Negeri, sudah berkoordinasi juga dengan Kejaksaan, kalau mungkin ditunda setelah 19 April. Itulah sikap tegas Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mendukung langkah Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal M. Iriawan, yang meminta sidang tuntutan terhadap Ahok untuk ditunda. Memahami permintaan Polri untuk menunda proses hukum terhadap Ahok, Jaksa Agung mengingatkan agar penundaan sidang dilakukan di persidangan yang akan digelar Selasa besok. Bahwa hakim menyatakan, dan saya juga membenarkan itu, bahwa penundaan sidang tidak bisa dilakukan di luar sidang. Ya, jadi tanggal 4 yang lalu sudah ditetapkan sidang tanggal 11, dan itu jadwalnya untuk jaksa penuntut umum. Penundaan itu tidak bisa serta-merta karena ada permintaan dari aparat pengaman. Penundaan sidang tetap harus dilakukan di persidangan. Permintaan polisi menunda menuntut Ahok sekaligus jawaban atas permintaan itu, menurut Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, akan disampaikan di dalam persidangan Selasa besok. Segala hal yang menyangkut permintaan permohonan disampaikan di ruang sidang, dan penetapan putusannya pun juga harus ditetapkan dan diumumkan juga di ruang persidangan. Jadi hakim berbicara adalah di ruang persidangan. Kalau kita mau tahu, lebih bagus kita menunggu besok, tapi yang kita ketahui, besok tetap dibuka persidangan pada pukul 9. Tidak hanya meminta menunda menuntut Ahok, Polri juga memastikan menunda proses hukum terhadap Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang sedang tersangkut perkara di kepolisian. Tim Liputan Metro TV. Saya akan ke Pak Argo terlebih dahulu. Apa sebenarnya alasan utama Pak Argo Kapolda Metro Jaya meminta penundaan sidang Ahok sampai dengan pilkada selesai? Ya, nah, jadi begini Mas. Jadi tentunya ini kan suatu surat yang biasa ya, bukan luar biasa, ini surat biasa saja. Dan yang terpenting bahwa kepolisian ini mempunyai data ya. Ada data yang kita kumpulkan melalui intelijen di situ ya. Intelijen berkaitan dengan kegiatan pilkada ini. Apa isi dari data intelijen itu sehingga berkeputusan sebaiknya ditunda? Itu tentunya untuk intern kepolisian ya di situ. Apa Pak? Eskalasi jumlah massa atau ada mungkin seperti yang kita sempat bahas kemarin, ada dugaan untuk menduduki DPR lagi? Apa? Ya tentunya ya ini berkaitan dengan kegiatan pilkada ini, sidang dengan pilkada ini ada kaitannya di sini. Jangan sampai nanti kegiatan sidang ini ada yang menunggangi, ada juga yang memanfaatkan sidang ini sehingga nanti membuat suatu kejadian yang dapat mengganggu stabilitas nasional di situ. Polisi curiga akan ada yang menunggangi Pak Argo? Ya kan boleh-boleh saja ya, itu di situ. Tapi yang terpenting bahwa dengan niat baik polisi ini yang dari perspektif keamanan ini jangan dilihat dari perspektif yang lain, nanti tidak akan ketemu. Kalau perspektif keamanan dilihat dengan perspektif misalnya yang lain, berarti agak ada bias di situ. Tapi kalau dilihat dari keamanan, berarti tetap akan seimbangkan sama. Pak Argo, masalahnya masyarakat juga terbelah menjadi dua, antara yang mempertanyakan dan antara yang saya setuju, saya paham begitu. Bagaimana meyakinkan bahwa kondisinya nanti adalah genting, kondisinya nanti adalah harus diantisipasi dengan adanya penundaan ini, Pak? Yang terpenting bahwa untuk kegiatan ini pun kita sudah siap semua. Kepolisian netral, kepolisian melihat situasi seperti ini, tetap kita mempersiapkan personil. Dan kita juga kalau kurang kita masih ada Mabes Polri, kita kurang masih ada Polda yang lain. Polda-polda yang lain siap untuk membantu untuk pengamanan ini, nggak masalah. Kang Asep, apakah dalam dunia peradilan permintaan penundaan sidang dikarenakan alasan keamanan atau potensi adanya gangguan keamanan itu lazim? Tidak. Jadi alasan itu ada dikenal, ada penundaan, pembukaan sidang, penundaan atau pengunduran dan penutupan dipimpin oleh hakim memimpin persidangan. Kalau KUHP hanya mengenal, kalau alasan keamanan pemindahan bukan penundaan. Pemindahan tempat. Pemindahan tempat seperti kasus kemarin, kalau Kapolda ada dipindahkan. Tapi kalau penundaan itu harus ada alasan dari para pihak. Misalkan nanti tuntutan belum siap, terdakwanya sakit,
Nah, itu yang menyampaikan para pihak. Kebetulan perkara pidana, pihaknya adalah JPU sama terdakwa atau penasihat hukum. Perkara perdata, penggugat dan tergugat. Hanya itu. Dan itu harus dilakukan dalam sidang, tidak boleh di luar sidang. Jadi kalau kemarin sidang seminggu yang lalu sudah dinyatakan dibuka dan terbuka, ditunda atau diundur nanti tanggal besok, ya, tidak boleh ditunda. Besok tetap akan berjalan acara. Anda tadi mengatakan bahwa tuntutan untuk alasan keamanan tidak ada, alasannya adalah antara terdakwa sakit atau JPU belum siap. Betul. Nah, kalau misalnya nanti permintaan dari polisi adalah menunda dengan alasan keamanan, atas bagaimana hakim kemudian memilih kalau misalnya pilihannya hanya tuntutan belum siap ataupun terdakwa sakit, kan? Ya, harus sampaikan bukan oleh pihak yang lain, harus kejaksaan. Nanti kan kejaksaan intelnya akan memberitahu alasan tidak memungkinkan. Jadi tidak boleh. Bagi hakim masih jangankan misalkan keamanan, uang langit runtuh pun nanti sidang harus dilakukan. Apakah jaksa besok akan menurut Anda? Saya nggak tahu. Sebagai pengamat, apakah jaksa akan mengatakan tuntutan belum siap? Ya saya nggak tahu. Tapi karena acaranya kan udah code kalender sudah ditentukan oleh hakim. Karena hakim sudah ditentukan 5 bulan jatuh tepat pada tanggal 9 Mei. Maka hakim harus memutus tanggal 9 Mei, gitu kan. Makanya sebelum tanggal Mei sudah selesai. Dan jadwal besok adalah tuntutan dari JPU. Ini nah, kalau artinya misalkan nanti gini, katakanlah besok JPU belum siap. Nah, apakah nanti hakim akan bersikap apapun, kita lihat besok hakim akan bersikap, ya. Apakah artinya sekali lagi Kang Asep, hakim tidak memiliki ruang untuk menunda ataupun tidak menunda dengan alasan keamanan, ya? Tidak. Hanya keamanan itu jelas di KUHP, pemindahan tempat sidang. Kalau penundaan, ya tadi apakah JPU atau penasihat hukum akan menyampaikan kami tidak datang karena diancam misalkan, oke, kita pindah atau ditunda, gitu kan. Tapi bukan karena misalkan dari pihak, sekali lagi mohon maaf, di luar, tapi JPU yang akan menyampaikan atau penasihat hukum. Kunci berarti nanti di JPU kemudian hakim ya, akan itu dalam persidangan, karena persidangan dulu kan agendanya besok itu adalah jadwalnya adalah tuntutan, rekusitor. Nah, kalau kecuali besok misalkan penuntut umum menyampaikan berdasarkan intel, berdasarkan kepolisian dan semua tidak memungkinkan sehingga kami belum siap, itu yang disampaikan. Baik. Tapi kalau soal keamanan itu memang Pak Argo dan kawan-kawan harus memang menjaga keamanan sidang. Baik, nanti kita akan kembali sebenarnya segenting apa sih kondisi keamanan sehingga polisi kemudian meminta ditundanya sidang Ahok dan juga bagaimana menjawab kekhawatiran adanya pihak yang memanfaatkan momentum sidang Ahok di Pilkada DKI. Nantikan usai. Ditunda saja karena supaya pilkada bisa diselenggarakan dengan tenang, jangan dicampur adukan dengan proses hukum. Kalau nanti pas hari H mau pilkada lalu ada sidang, itu kan bagaimana berita di koran, itu kan tidak boleh kampanye lagi, tapi ada kampanye melalui media dengan memanfaatkan momentum persidangan. Bisa plus, bisa minus. Nah, per pihak pasti akan menggunakan momentum itu untuk, ya kan, memenangkan masing-masing kelompoknya. Jadi kacau nanti. Kang, Anda melihat kalau misalnya tetap diselenggarakan besok, tuntutannya akan ada potensi pencampuran hukum dan juga politik. Setuju tidak? Ini acara hukum. Bagi hakim nggak ada urusan di luar sidang. Kan hakim itu memutus berdasarkan fakta persidangan. Urusan luar urusan Pak Argo dan kawan-kawan. Urusan terselenggaranya pemilu tidak boleh karena pengaruh. lancar, ini ada pilkada, ada apa? Nggak ada. Tidak urusan. Hakim hanya melihat ini persoalan hukum, jadwalnya besok ada tuntutan, besok ada pledoi, berikutnya ada replik, duplik, titik. Tapi bukankah hakim juga memiliki tanggung jawab misalnya sosial untuk agar suasana kalau sekarang nyaman, misalkan penundaan aman, karena keamanannya semuanya, besok acara lain juga bisa masuk dong. Dan aja hakim harus fakta-fakta di luar persidangan. Hakim sudah jadwalnya, besok ada tuntutan dan seterusnya. Tidak boleh misalkan nanti pilkada tenang-tenang. Loh, ada aturan surat edaran Mahkamah Agung, mengundur sidang tidak boleh dari seminggu. Perkara selesaikan 5 bulan. Hitung dari sidang awal akan berakhir tepat tanggal 9 itu ada 5 bulan. Baik. Itu aturan main sekali lagi. Tapi kan lihat situasi kan besok. Kalau misalkan besok JPU atau penasihat hukum bisa meyakinkan hakim ada alasan penundaan. Misalkan besok jelas acaranya tuntutan ya. Entah karena belum siap atau karena sakit, selama itu bisa. Tapi kalau besok alasannya dikaitkan pilkada, saya yakin seyakin-yakinnya akan ditolak mentah-mentah oleh majelis. Pak Argo, betulkah polisi mengendus ada eskalasi jumlah massa yang begitu besar jumlahnya dengan sidang besok, Pak? Jadi tentunya bahwa untuk masalah di dalam sidang itu kan kewenangan dari majelis hakim ya. Tapi berkaitan dengan masalah keamanan di luar kan tanggung jawab polisi. Tentunya polisi juga mempunyai banyak informasi dari masyarakat juga ya. Banyak informasi masuk ke kepolisian, kita analisa. Seberapa besar eskalasi massanya, Pak? Ya itu kita lihat ya, untuk pola pengamanan TPS pun sudah kita berubah ya. Sudah berubah sesuai dengan petunjuk pimpinan. Yang kemarin itu ada 1 polisi 2 TPS. Sekarang ini dengan jumlah TPS 13.032
itu satu polisi satu TPS. Sekarang satu polisi satu TPS. Tapi untuk besok khusus sidang Ahok, eskalasi masanya kira-kira seberapa besar menurut Nanti kita lihat situasi yang saja di sana. Bukankah polisi juga sudah terbiasa menghandle aksi massa dengan jumlah besar 212, kemudian aksi massa yang lain 411. Kenapa kemudian ini menjadi sesuatu yang spesial dengan meminta penundaan begitu? Ya tentunya ini menjadi bahan pertimbangan ya, banyak pertimbangan yang kita kan kalau kepolisian kan berkaitan dengan keamanan saja. Di luar keamanan tidak, cuma khusus keamanan saja. Ya tentunya untuk bagaimana itu eskalasi yang itu pasti kita antisipasi. Anda tidak khawatir polisi disebut politis dan mengintervensi hukum, Pak? Yang terpenting kita terus ikhlas saja kerja saja lah ya. Kita terus ikhlas kerja, kita mengamankan, yang terpenting tidak terjadi apa-apa. Kang, tanggapan terhadap pihak-pihak yang menyatakan ini bisa jadi merupakan intervensi hukum dan juga bersifat politis? Gini, siapapun yang mengatakan ketika sidang berjalan, orang mau komentari, ngasih saran, nggak ada urusan. Selama hakimnya tidak terpengaruh oleh apapun bentuknya, itu independensi peradilan. Ya, silakan saja. Bahkan sekali lagi ya, kalau misalkan ada sidang karena intervensi, pidana loh di KUHP 153. Sidang batal demi hukum. Nah, selama sekarang kalau penjelasan polisi kan hanya saran, pertimbangan, ya. Tapi ujungnya ketua majelis besok kita lihat. Toh sidang besok akan berlangsung, apapun yang terjadi, besok sidang akan berlangsung, ya. Soal besok akan ditunda, ya, misalkan acara tuntutan nanti mungkin JPU-nya belum siap atau terdakwanya sakit, itu lain soal. Tapi kalau tadi misalkan ada kaitan dengan pengaruh pilkada biar tenang, saya yakin apalagi ditunda aja setelah pilkada, saya yakinnya nggak mungkin. Jaksa Agung sudah sepakat bahwa penundaan ini perlu untuk alasan keamanan. Nah ini saya ingatkan lagi Jaksa Agung ya. Sebentar, Jaksa Agung sudah sepakat begitu kan. Kalau misalnya kemudian JPU menyatakan bahwa meminta penundaan sidang dikarenakan alasan misalnya belum siap tuntutannya, kemudian kalau hakim menolak mungkin tidak? Mungkin, sangat mungkin, karena jadwalnya ditentukan ke kalian. Ini kan kesepakatan waktu sidang keberapa, kita 2 minggu itu dikurangi jas penasihat hukum, sehingga penasihat hukum dimajukan sampai jam 12, dan ditentukan kan, besok tuntutan, tanggal 17 dimajukan sedikit sehari sebelum pemilu adalah untuk pledoi, 25 adalah replik, duplik tanggal 2, 9 putusan. Itu kesepakatan dalam persidangan loh. Ya, nah sekarang kalau Jaksa Agung, kan jaksa itu kan walaupun satu kesatuan, tapi yang ngerti JPU di persidangan. Maka saya bilang semua pihak yang ada di persidangan, biarlah mereka para pihak menentukan bicara dalam persidangan. Ya, jangan misalkan Jaksa Agung ngomong setuju, loh, setuju kan setuju sampaikanlah JPU, kan ada anak buahnya JPU yang ditugaskan persidangan. Dulu mungkin juga kepolisian nyampaikan surat ke kejaksaan, silahkan sampaikan di persidangan. Nanti hakim akan pertimbangkan apakah ditunda karena belum siap atau ditunda faktor lain. Nanti hakim akan menentukan. Nah, polisi juga mengatakan dalam surat permintaan itu bahwa penundaan sidang juga akan dibarengi dengan penundaan penyelidikan kasus pelaporan kasus hukum terhadap Anies dan juga Sandi. Apa maksudnya? Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi. Yang terbaik aja sih buat warga Jakarta, juga buat kedua paslon ya. Menurut saya sih ya yang terbaik aja sih. Mendingan ditunda dulu aja sampai semuanya selesai kayaknya. Sampai betul biar lebih stabil pada saat pemilu putaran kedua. Emang udah cukup panas ya keadaan sekarang ini untuk pilkada putaran kedua ini, karena udah banyak banget kayak ya aksi-aksi masyarakat juga. Nah, jadi better ditunda, adil juga buat dua-duanya, dan jadi supaya pada saat pilkada putaran kedua ini lebih aman sih. Apapun alasannya, kami hanya menginginkan agar kasus Ahok itu sesegera mungkin diselesaikan. Karena masyarakat itu kan butuh kejelasan, butuh ketegasan juga dari pihak pemerintah. Pak Argo, apa sebab permintaan penundaan sidang Ahok bebarengan dengan polisi yang menunda penyelidikan atas laporan hukum terhadap Anies dan juga Sandi, Pak? Ya tentunya seandainya dalam kegiatan ini semuanya sudah tertata, ya salah satunya konsentrasi berkaitan dengan pilkada ini, jadi tidak mendua konsentrasi. Jadi biar semuanya tenang ya, masyarakat bisa atau pasangan calon juga bisa konsentrasi ya untuk menyelesaikan kasus pilkada itu atau saat pilkada nanti tanggal 19. Jadi semuanya terkonsentrasi dengan pesta demokrasi ini. Bukan nanti ditakut cemburu begitu, ada pihak yang merasa dirugikan, ini kok tidak lanjut sementara kami berlanjut begitu. Saya rasa ini ya harus kita berpikir jernih saja untuk keamanan bangsa dan negara itu aja. Ini artinya tujuannya agar kedua calon bisa berkonsentrasi dalam pilkada. Selain itu juga semuanya tenang, situasi Kaptimas tenang, sehingga pelaksanaan mulai dari nanti ini masa tenang sampai dengan pencoblosan
landai, semua tercipta karena semua masyarakat sadar semuanya. Baik, kalau tujuannya untuk dua-duanya agar tenang, ini merupakan tujuan yang saya sendiri melihat ini sebagai tujuan yang baik. Tapi masih banyak masyarakat yang, seperti pertanyaan tadi saya Pak, ini bisa saja merupakan langkah politis dan juga intervensi hukum. Bagaimana Anda meyakinkan masyarakat yang berpikiran bahwa ini merupakan intervensi hukum dan juga langkah yang politis? Ya kita yang terpenting bahwa polisi dalam kegiatannya sesuai dengan undang-undang kepolisian ya. Ada preemptif, preventif, kemudian nanti ada represif, kemudian kita ada bagaimana mengayomi melindungi masyarakat. Kita lurus saja sesuai dengan tugas pokok kita semuanya. Yang terpenting semuanya terayomi, terlindungi, nyaman ya di dalam kegiatan bermasyarakat menjelang pilkada ini. Kang, jika hakim menolak permintaan polisi gimana Kang? Ya, yang bisa mengajukan suara di persidangan sekali lagi hanya JPU dan penasihat hukum terdakwa. Nah tadi yang sama sebelumnya, ini jangan dibandingkan deh, bahwa sekarang penyelidikan itu kewenangan polisi, ditunda atau tidak kewenangan polisi itu haknya. Sekarang ditunda atau tidak kewenangannya majelis. Dua perkara yang berbeda. Nah kalau besok misalkan polisi surat disampaikan, tentu akan disampaikan di ruang persidangan. Nanti kan mungkin hakim bahwa ada surat nyampe kepada pengadilan. Nah sekarang nyampe di majelis, hakim akan mungkin menyampaikan besok bahwa saya tidak menerima atau menolak, besok pasti akan menyampaikan alasannya. Pasti. MA punya suara nah, untuk sekali lagi, jangankan siapa ketua MA nggak boleh. Sekali lagi, tidak akan boleh. Hakim itu di independensinya di situ. Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, jangan coba-coba. Ya, pasti jawaban para hakim apa? Kalau ketua MA, Ketua Pengadilan Tinggi ketika sidang berjalan, dia berani lisan tertulis apalagi, pasti jawabannya kalimat sederhana. Tunggu aja lu perkara nyampe di lu banding sama kasasi. Ini hak gua. Bagaimana Anda melihat profil dari Ketua Majelis Hakim, Pak Budi? Saya berkali-kali kan Polri hostnya di sini. Saya jamin 100% siapa. Dia bonek. Orang mengetahui dengan mata elangnya dan dia dikenal di kalangan hakim. Dia adalah salah satu harapan bangsa dan dasar secara hakim yang terbaik dipunyai oleh Mahkamah Agung adalah Dwiarso Budi Santiarto. Panggilannya Inung. Ini artinya besok yang bisa menjadi pertimbangan dari Pak Budi untuk memutus dan juga anggota Majelis Hakim adalah apa yang disampaikan oleh JPU dan juga apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Jadi mereka akan runding ya, berunding apakah usulan dari penasihat hukum atau JPU minta ditunda, diterima atau tidak, mereka akan bermusyawarah berlima. Jadi selalu alasannya ada alasan hukumnya, kenapa harus ditunda acara ini, karena mereka udah sepakat ada code kalender ya, besok acara rekusitor, acara tuntutan. Kalau misalkan ada masukan dari kepolisian ABCD, mereka akan pertimbangkan. Sebagai mantan hakim, ada kemungkinan tidak sih lobby-lobby politik dengan pihak-pihak, dengan JPU, Kang? Segala mungkin kalau KPI marah jangan sama Metro, marah sama Asep Iwan. Persetan dengan politik, ini urusan hukum, murni hukum. Kami tidak mengenal politik, kami tidak mengenal pilkada, bagi saya adalah fakta persidangan itu yang kami lihat. Terakhir Pak Argo, akankah polisi mengizinkan kalau eskalasi nanti dilihat terjadi besok, akankah polisi mengizinkan adanya aksi massa menjelang tanggal 19 Pak, seperti yang kita lihat kemarin-kemarin? Ya artinya bahwa untuk turun ke jalan pun ada masa pun ada aturannya di situ. Kalau nggak sesuai aturan ya saya amankan. Itu aja. Menjelang tanggal 19 kalau tidak merusak, sesuai aturannya seperti apa? Kalau merusak fasilitas umum atau membuat ketertiban umum semuanya terabaikan ya bisa kita lakukan. Aksi damai pun nggak boleh. Apanya? Aksi damai pun tidak boleh. Tadi saya sampaikan, kalau tidak sesuai aturan saya amankan. Baik. Aksi damai beda case ini di sini. Aksi damai di situ. Yang penting ada aturannya kita lalui aturan ini. Melanggar aturan sikat. Terima kasih Bapak-bapak atas waktunya di Prime Talk malam hari ini. Kita tunggu saja seperti apa besok sikap dari Majelis Hakim terhadap permintaan